Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Eskom Mkom. Di sini saya mengajar di Universitas Pamulang dengan program studi Teknik Informatika S1 Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya mengajar keamanan komputer dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah keamanan komputer akan saya bacakan, yaitu mata kuliah ini membahas tentang keamanan komputer, keamanan fisik, keamanan sistem operasi, virus, kriptografi, error detection, compression, keamanan database, keamanan jaringan, keamanan sistem www, keamanan mail server, eksploitasi keamanan, dan cara penanggulangannya. Capaian pembelajarannya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan keamanan komputer, melakukan kriptografi dan kompresi file, meningkatkan keamanan data, jaringan, server, email, dan juga sistem www, serta dapat mendeteksi serangan virus, trojan, dan eksploitasi keamanan lainnya, serta dapat menanggulanginya dengan baik. Juga mampu memanfaatkannya dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan jaringan komputer. Tujuannya, manfaatnya, jaringan komputer itu seperti apa, kelebihan dan kekurangan jaringan komputer. Dengan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu inquiry, diskusi, dan presentasi. Pengalaman belajar mahasiswa nanti akan mengerjakan tugas, mencari tahu sumber melalui internet, dan juga diskusi bersama teman-teman kelompoknya. Di pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai keamanan fisik dan biometrik, menjelaskan perlindungan aset fisik, konsepnya seperti apa, dan juga memahami hubungan antara cyber physical security, mendeskripsikan biometrik beserta jenis-jenis cirinya. Metode pembelajarannya sama, masih dengan inquiry, diskusi, dan presentasi. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai keamanan sistem operasi, memahami konsepnya, meningkatkan pertahanannya, membuat mekanisme perlindungan tambahan pada sistem operasi, serta memahami keamanan program aplikasinya. Metodenya masih sama, yaitu inquiry, diskusi, dan presentasi. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu mengetahui berbagai macam virus dan juga jenis file yang berbahaya, bisa mendefinisikan pengertian virusnya, bisa mengklasifikasikan metode penyebaran virus seperti apa, dan juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis ancaman virus. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kriptografi dan juga memahami teknik substitusi dalam membaca pesan kriptografi. Bisa memahami symmetric shipple model dan teknik substitusi lainnya. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu mengenali error detection dan juga menjelaskan macam-macam metode error detection, serta memahami fungsi dari error detection tersebut. Pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep kompresi data beserta jenis dan tekniknya, menjelaskan konsepnya, memahami modelnya, dan pengkodean dalam kompresi data seperti apa, memahami jenis kompresi datanya dan tekniknya. Pertemuan ke-8, mahasiswa mampu memahami resiko keamanan basis data dan dapat meningkatkan keamanannya.
bisa mendefinisikan database security itu seperti apa, resikonya seperti apa, bisa meningkatkan keamanan database security, dan memahami apa yang dimaksud dengan DBMS atau Database Management System. Di pertemuan 9, mahasiswa mampu memahami keamanan pada jaringan komputer, mendefinisikan network security, mengklasifikasikan network security, dan mendefinisikan jenis-jenis serangan pada network security. Pertemuan 10, mahasiswa dapat memahami cara kerja firewall, protokol, tunneling, IDS, dan IPS. Pertemuan 11, mahasiswa memahami sistem keamanan WWW, memahami sistem client server, dan meningkatkan keamanan sistem WWW tersebut. Pertemuan 12, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, memproteksi, dan mendeteksi mail server security. Mampu memahami, memproteksi, mendeteksi aktivitas berbahaya pada mail server security. Pertemuan 13, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan mengenai eksploitasi keamanan, memahami konsepnya, dan menganalisis fase serangannya. Dan terakhir, di pertemuan 14, mahasiswa diharapkan mampu menanggulangi virus, trojan, dan worm. Bisa memahami jenis-jenisnya, memahami trojan dan jenis-jenisnya, memahami worm dan jenis-jenisnya, serta cara penanggulangan virus, trojan, dan worm. Untuk bobot nilai di mata kuliah ini yaitu nilai absen sebesar 10%, nilai tugas 20%, UTS 30%, dan nilai UAS sebesar 40%. Kriteria penilaiannya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Saya membuat mereka berkreativitas tentang kebenaran substansinya juga, dan juga tentang tanggung jawab dan disiplin. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah keamanan komputer di pertemuan 2 dengan materi tentang physical security dan biometri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Masih ingat ini pelajaran apa? Mata kuliah apa? Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua. Kalau pertemuan kemarin yang pertama kita pengenalan aja. Kalau sekarang kita masuk ke materi physical security and biometrik di pertemuan kedua. Sebelum masuk ke sini, mari kita berdoa dulu, karena supaya ilmu kita jadi tambah berkah dan bermanfaat. Silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Adelia Dewi, Adinda Dwi Lastari, Aga Satria, Ahmad Syahroni, Ahmad Sahoji, Amaranullah, Aryana Muhammad, Gusti, Gustin, Hani, Imam, Agung, Dio, Rifki, Syaugi, Rizky Kurniawan, Rizky Maulana, Saiful Mujab, Siti Marfirah, Sultan Haji, Yusuf Katoda.
Oke, berarti 2 orang yang tidak masuk. Oke, kita sekarang langsung aja masuk ke physical security. Apa sih nanti kita belajar apa sih? Nah, kira-kira nanti kita akan belajar tentang keamanan komputer yang menyangkut dengan fisik. Nah, kita cek apa sih itu? Tindakan untuk mencegah atau menanggulangi untuk mengamankan aset fisiknya. Jadi keamanan komputer itu nggak cuma datanya dong yang perlu diamankan, tapi fisiknya juga. Data centernya, kan kalau di perusahaan suka ada ruangan server tuh, nah itu perlu diamankan juga. Physical security bertujuan melakukan tindakan perlindungan keamanan fisik terhadap sumber daya organisasi dan informasi-informasi yang sensitif, gitu. Apa sih yang perlu dilindungi? Nah, tugasnya mengamankan aset instansi, proyek bangunan, properti, pokoknya yang berkaitan dengan fisik yang bisa dipegang itu perlu diamankan juga. Nah, ini apa yang perlu dilindungi? Pertama, bangunannya. Walaupun laptopnya canggih, aman, tahan banting, tapi kalau bangunannya runtuh, ya hancur juga. Terus yang kedua, ruang komputernya juga perlu dilindungi, harus dikunci, jangan sampai dimasuki oleh sembarang orang. Yang ketiga, komputer itu sendiri. Jadi jangan sampai ini komputernya udah mahal-mahal, kebanting, rusak. Dan media penyimpanannya, hard disk, apa aja sih? Selain hard disk? Flash disk, terus CD ROM, terus kok sepi sih? Terus SSD, terus floppy disk, RAM, dan lain-lain gitu ya. Oke, ancamannya. Ada ancaman dari emergensi, bencana alam, dan juga dari manusia. Biasanya dari kebakaran, kerusakan, keruntuhan gedung, gempa, longsor, banjir. Nah ini, dari manusianya juga. Dari sabotase, dari perang, kerusuhan, dan pencurian. Jangan sampai laptopnya juga ikut dicuri. Jangan sampai ada orang tidak bertanggung jawab, misalnya anak kecil atau siapa yang nggak ngerti, laptopnya dipukul-pukul pakai palu. Nah kan rusak. Oke, next. Bagaimana sih metode pengamanannya? Faktor lingkungan. Kalau lingkungannya berarti harus diapain? Nah, selain baca kesini deh, kira-kira dari lingkungan apa aja yang bisa dilindungi dari bencana alam ini? Fisiknya, gimana cara melindunginya? Angkat tangan. Siapa namanya? Gusti. Gimana Gus? Ya, berkas dari tempat-tempat yang rawan rusak. Rawan Taruh rusak. berkas, file yang penting itu. Taruh di brankas. Jadi walaupun ada yang runtuh, dia tetap aman. Oke. Terus ada lagi, Oji. Kalau bicara tentang physical security, misalkan server sih, mungkin kita harus cari tahu tempatnya dulu sih Bu. Maksudnya kita mau menaruh server di lokasi mana yang jauh dari lautan, jauh dari gunung api. Jadi semisal ada bencana mungkin jauh. Oke. Ya. Betul. Jadi seandainya pun ada gelombang pasang, paling enggak dia masih jauh. Iya. Jadi jangan bikin ruangan server 10 meter dari pinggir pantai. Nah, ketika bulan purnama lautnya pasang, dia kerendam gitu ya. Jadi dari jaraknya pun harus diperhitungkan. Apalagi dapat nilai loh. Ayo. Udah. Apalagi dari tahan gempa tadi, pakai brankas yang aman. Jauh dari bibir pantai gitu ya. Ini dari lingkungan. Dari bangunannya, selain ngelihat ke sini, ini ada sirkulasi udaranya, konstruksi bangunannya, instalasi listrik, jangan sampai konslet dan kebakaran, gunakan CCTV dan sensor asap. Ada lagi nggak selain ini? Di sini di Unpam ada sensor asap nggak? Mana? Iya. Kalau kebakaran, fungsinya nanti ya kalau dia mencium aroma asap, dia akan masang alarm dan langsung nyiram ya. Gunakan CCTV. Di Unpam ada CCTV gak?
Ada. Tapi masih ada yang kehilangan nggak? Ada 2 biji. Parkiran nggak ada. Oke. Perhatikan sirkulasi udara, konstruksi. Ada lagi nggak selain ini? Kayaknya banyak deh. Banyak. Ya, sama deh. Penangkal petir. Nah, Imam, maksudnya gimana nih? Jadi Gus, ketika ada petir menyambar, jadi ditangkal dulu sama penangkalnya. Katanya di rooftop itu ada. Ada, di sini ada. Kamu pernah lihat? Oh, pernah. Berarti pernah ke atas dong. Oke, ada lagi Kak? Dari segi bangunannya, kalau tadi kan dari lingkungan, kalau sekarang dari bangunan, udah cukup. Oke, ingat ya nanti jadi soal. Oke, nah ini bagaimana metode pengamanannya dari faktor manusia? Gimana? Supaya manusianya tidak merusak komputer. Angkat tangan. Oji lagi, silakan Ji. Kalau melindungi komputer dari faktor manusia sih ya keamanan seperti sandi untuk mengakses komputernya. Terus juga syukur-syukur sih ada akses masuk ke ruangannya juga sebelum masuk ke komputer. Betul. Laptopnya, handphonenya sekarang ya, ada akses masuk sebelum buka handphone dan buka laptop. Apa aja? Sandi, fingerprint, pola, biometrik, Google autentikasi akun, terus USB ya scan KTP. Masuk ke ruangannya juga. Kamu pernah nggak masuk ke ruangan yang harus pakai autentikasi dulu, baik itu ID card atau Winger atau apapun, pernah nggak? Kemana? Ke hotel, pakai kartu ya. Kartu apa namanya? Ya, kartu akses namanya apa? Kartu aksesnya. Teknologi apa sih yang digunakan di kartu akses itu? NFC. Lupa ya. Nah ini biometrik. Tadi ada yang nyebut biometrik. Biometrik itu apa sih? Tadi yang nyebut biometrik angkat tangan. Ayo, coba Agung. Biometrik itu apa Gung? Apa Gung biometrik? Biometrik itu kayak buat keamanan dari manusia, kayak fingerprint, terus Face ID. Oke, betul. Bisa berupa sidik jari, telapak tangan, Face ID, ada lagi retina. Kalau di TV-TV biasanya retina gitu ya masuk ruangan. Pernah nggak kalau masuk ruangan harus Pak itu scan retina? Belum. Biasanya itu orang-orang penting aja. Berarti Oke, next. Sidik jari. Ini udah tadi dibahas. Kelemahannya apa? Kalau basah tuh nggak terdetek. Kalau basah atau kering nggak kedetek. Kebakaran, luka nggak kedetek. Ya misalnya kecelakaan terus jarinya misalnya mau juga hilang gitu ya. Telapak tangan ada nggak? Pernah nggak? Belum. Kalau ada bekas luka, Iya, kelemahannya kalau ada bekas luka. Oke, next lagi. Retina menggunakan sinar inframerah, sangat terpercaya, tapi kurang diterima. Kenapa kurang diterima? Biayanya mahal. Oke, biayanya mahal kata Ranu. Apalagi kenapa kurang diterima tapi padahal sangat terpercaya?
kata Ranu karena biayanya mahal. Terus yang kedua ada lagi nggak? Karena merusak mata. Setiap masuk scan infrared, kita ngelihat handphone aja sih lo, apalagi di scan infrared. Suara, pernah nggak notifikasi pakai suara? Pintu terbukalah. Itu mah film Home Alone. Kamu punya nggak? Pernah nggak masuk ke suatu tempat pakai akses suara atau buka laptop pakai akses suara? Belum pernah. Tanda tangan. Setiap manusia punya pola tanda tangan yang unik, menggunakan pad dan lain-lain. Tanda tangannya dikonversi ke dalam bentuk digital. Ada kelemahannya nggak? Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Coba Febrian. Kelebihannya apa? Menurut saya tanda tangan itu kurang konsisten, soalnya saya kalau tanda tangan setiap tanda tangan itu nggak sama, selalu ada beda-bedanya. Gerakannya beda gitu ya. Kadang tanda kita ada tersendiri ketika menggunakan pulpen. Iya. Itu yang bikin Kadang tanda tangannya begini, kadang beda lagi gitu ya. Oke. Jadi tremor kalau kayak kita. Iya, jadi malah berubah gitu ya. Nah, ada lagi ketikan. Percaya nggak kalau setiap manusia itu punya pola dan ritme mengetik yang beda-beda? Saya WA Dewi pakai HP Oji. Kamu bisa tahu nggak kalau itu bukan Oji? Bisa. Kita nebak tahu ya. Biasanya nih kayaknya kalau Sahoji ngetiknya nggak kayak gini. Gitu. Bisikan. Bisikan singkat. Terus dibalik-balik juga Bu. Pernah nggak kamu dapat chat dari orang yang mengaku teman kamu terus minjem duit? Pernah nggak? Pernah. Ketikannya sama nggak sama teman kamu? Saya pernah waktu itu di WA. Mbak, apa kabar? Loh, kok tumben dia manggilnya Mbak? Padahal biasa manggil nama. Gitu. Oh, karena dia manggil Mbak, kita balik dong manggil Mas. Oke, alhamdulillah Mas, baik. Apa kabar? Masih tugas di Papua? Iya, masih. Gimana Mbak di sana kabarnya? Kok Mbak lagi? Kok nada bahasanya beda? Akhirnya saya nggak balas-balas. Saya cek lagi ke nomor yang lama. Nama kan temen. Pras, ini nomor siapa? Oh, itu penipu mah, jangan dibales ya kalau minjem uang atau apa-apa. Oke sih, pantesan dia tumben manggilnya Mbak. Kan biasa kita nggak panggil Mas Mbak gitu ya, manggilnya nama aja gitu. Dari ketikan kita bisa lihat kalau itu orang yang berbeda. Oke, dari sini sudah selesai presentasinya. Sekarang saya kasih tugas per kelompok. Bikin satu kelompok 5 orang yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan yang tadi tuh. Apa saja sih tips-tips untuk keamanan komputer? Misalnya tadi contohnya dari biometrik, apa kekurangan dan kelebihannya? Dari keamanan gedung, kelebihan dan kekurangannya apa? Nanti kamu rinciin lagi. Bisa ya? Oke, terima kasih. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke, yang tadi udah dibahas semua sama kalian, udah ada tanya jawab segala macam, pokoknya udah bagus banget. Pendapat yang ini benar kita gabungin jadi tambah benar. Nggak ada yang salah dalam berpendapat, tapi dalam ilmu
Ya, demikianlah video pembelajaran saya di kelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.